Hai, gimana kabar kalian? Saya berharap kalian sehat and happiness day. Nah, di video ini kita akan review ulang film The Monkey King atau biasa disebut film yang menceritakan asal-usul Sun Gokong. Tanpa lama-lama kalian mantapkan dulu posisi kalian dan gunakan handsfree dan selamat rebahan. Intro. Bahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Di awal film kita ditunjukkan flashback pertempuran antara Dewa Langit melawan siluman. Karena bangsa siluman tidak sudi tunduk kepada para dewa. Yang akhirnya bangsa siluman mencoba melawan Dewa Langit untuk dapat duduk di Istana Langit. Tetapi di scan ini ditunjukkan bangsa siluman kalah dengan Dewa Langit, di mana Dewa Langit menghukum para siluman dan diasingkan ke gunung berapi dan tidak akan pernah diizinkan lagi kembali ke langit. Akibat pertempuran itu mengakibatkan Istana Langit hancur. Dewi Nuwa mengorbankan dirinya dan berubah menjadi ribuan kristal dan membangun kembali Istana Langit yang telah hancur tadi dan membuat gerbang langit selatan agar siluman tidak bisa masuk kembali. Nah guys, kalian akan tahu bahwa Sun Gokong itu terlahir dari pecahan diri Dewi Nuwa yang menjadi kristal saat membangun ulang Istana Langit. Film pun dimulai. Setelah Dewi Nuwa mengorbankan dirinya, jatuhlah sebuah kristal ke bumi di mana di dalam kristal tersebut terdapat jiwa Sun Gokong. Di bumi, Sun Gokong yang masih berada di dalam kristal pertama sekali melihat seekor rubah kecil. Lanjut, di scan ini muncul Dewi Kuan Yin yang menemui Guru Putih untuk memberitahukan mengenai lahirnya Sun Gokong dari kristal Dewi Nuwa untuk dididik oleh Guru Putih. Di mana setelah Sun Gokong remaja, Guru Putih turun ke bumi untuk membawa Sun Gokong kembali ke langit untuk dididik oleh Guru Putih. Setelah dibawa ke langit, Sun Gokong diperkenalkan kepada murid lainnya, di mana Sun Gokong menjadi murid terhebat dari antara murid lainnya. Setelah sekian lama dididik, Sun Gokong pun kembali ke bumi dan berpisah kepada gurunya. Di Gua Siluman, mereka mendapat kabar bahwa kelahiran Sun Gokong dari pecahan diri Dewi Nuwa dapat mereka peralat untuk membantu para siluman membalaskan dendam kepada Dewa Langit. Tetapi Raja Siluman tidak bisa kembali lagi ke Istana Langit karena gerbang selatan Istana Langit tidak bisa dimasuki oleh bangsa siluman. Mengetahui hal itu, mereka menghasut penjaga Istana Langit yang bernama Yang Qian untuk membantu membalaskan dendam siluman kepada Dewa Langit. Bagi yang belum tahu, Yang Qian adalah dewa yang ditugaskan menjaga pintu gerbang selatan supaya siluman tidak bisa masuk. Setelah Sun Gokong kembali ke bumi, Sun Gokong menjadi raja di antara monyet-monyet yang ada di Gunung Huaguo. Raja, Sun Gokong mencarikan senjata kepada para anak buahnya. Sun Gokong pergi ke istana bawah laut untuk mendapatkan senjata tersebut. Tidak beberapa lama, Sun Gokong berhasil mendapatkan senjata yang dia inginkan serta jubah sakti dan sebuah tongkat, di mana tongkat itu adalah tongkat pusaka yang menangkal datangnya tsunami. Setelah Sun Gokong kembali ke Gunung Huaguo, seekor rubah yang dia temui sewaktu kecil datang menemui Sun Gokong di Gunung Huaguo. Mereka pun kembali bernostalgia. Tak lama pun Raja Siluman datang ke Gunung Huaguo untuk menghasut Sun Gokong agar Sun Gokong melakukan kekacauan di langit. Sun Gokong pun terhasut dan setuju dengan pendapat Raja Siluman yang akhirnya Sun Gokong pergi kembali naik ke langit. Di langit, Sun Gokong dijadikan sebagai penjaga kuda oleh Kaisar Langit. Nah, di scan ini sangat jelas ditunjukkan kebencian penjaga langit bernama Yang Qian kepada Sun Gokong. Yang Qian yang telah bekerja sama kepada Raja Siluman selalu membuat masalah kepada Sun Gokong dan berusaha ingin membunuh Sun Gokong, tetapi selalu gagal yang akhirnya Sun Gokong kesal tinggal di langit.
dia memutuskan untuk kembali ke bumi ke tempat asalnya. Di scan lain ditunjukkan bahwa Raja Siluman telah berhasil membuat pedang sakti, di mana pedang itulah nantinya yang akan membantunya membalaskan dendam ke Istana Langit. Raja Siluman yang mengetahui Yan Qian gagal untuk membunuh Sun Gokong, Raja Siluman menyamar menjadi Dewa Langit untuk membunuh teman-teman Sun Gokong yang ada di bumi serta rubah kecil sahabat Sun Gokong untuk memprovokasi Sun Gokong nantinya agar dapat bekerja sama menghancurkan Istana Langit. Mendengar pernyataan itu, Sun Gokong pun murka dan kembali ke langit untuk menghancurkan Istana Langit. Setelah Sun Gokong menghancurkan gerbang selatan, di mana gerbang tersebut adalah untuk menghalau masuknya siluman, mengetahui gerbang selatan hancur, Raja Siluman naik kembali ke langit dan bertarung kembali melawan Kaisar Langit karena kemampuan Raja Siluman yang begitu kuat mengakibatkan Kaisar Langit kalah. Tak lama kemudian muncul Guru Putih atau Guru Sun Gokong yang mencoba melawan Raja Siluman. Tetapi Guru Putih kalah juga melawan Raja Siluman. Sun Gokong yang melihat gurunya ingin dibunuh, dia tersadar bahwa dia telah dijebak oleh Raja Siluman dan pengkhianat Dewa Yang Qian untuk membantu mereka menghancurkan Istana Langit. Mengetahui hal itu, Sun Gokong murka dan menyerang Yang Qian dan Raja Siluman hingga kalah. Karena pertempuran itu mengakibatkan Istana Langit hancur kembali dan butuh bertahun-tahun untuk membangunnya kembali. Sun Gokong yang mengetahui itu berniat untuk lari dari Istana Langit. Tak lama kemudian Buddha muncul, mengkurung Sun Gokong di bawah Gunung Lima Jari dan melatih dirinya selama 500 tahun untuk menebus kesalahannya dan menunggu sebuah misi agung dari sebuah biksu untuk mengambil kitab suci.